Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata pelajaran pendidikan agama Islam akan menyampaikan hasil identifikasi permasalahan. Saya Muhammad Ihsan Barori, absen 21. Saya Sabila Kusuma Maharani, absen 31. Saya Gimna Cahya Nugroho, nomor absen 13. Saya Arif Hakim Rabani, nomor absen 6. Saya Nurtifa Skaranugrahari, absen 28. Arti atau mufrodat dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Ali Imran ayat 159. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana khalaqta hadzal batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Sebab-sebab turunnya ayat atau asbab nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Ali Imran ayat 159. Asbabun nuzul Al Imran ayat 190 sampai 191. At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian? Orang-orang Yahudi itu menjawab, tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani, lalu bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa? Mereka menjawab, dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, dan menghidupkan orang mati. Lalu mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepada beliau, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Syafa menjadi emas untuk kami. Lalu beliau berdoa, maka turunlah firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini. Asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 169. Menurut Imam Abu Bakar diambil dari kisah Nabi Muhammad di saat Perang Badar, bahwa pada waktu itu Nabi mengajak Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab untuk bermusyawarah terkait tawanan Perang Badar. Abu Bakar memberikan usulan kepada Nabi Muhammad agar para tawanan dikembalikan lagi kepada keluarganya dengan syarat membayar tebusan. Sedangkan usulan Sayyidina Umar agar para tawanan harus dihukum dan yang mengeksekusi keluarganya sendiri. Menanggapi usulan dua sahabat, Nabi Muhammad mengalami kesulitan dalam pendapat mana yang mau digunakan. Maka sebab itu, turunlah ayat Ali Imran ayat 159 sehingga Nabi Muhammad mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq.
Penjelasan ayat dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menurut Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Surat Al-Imran ayat 190. Ibnu Katsir menjelaskan, Surat Ali Imran ayat 190 ini memotivasi untuk memperhatikan ketinggian langit dan keluasan bumi, tata letak dan semua yang ada padanya, mulai gunung hingga lautan, mulai padang pasir hingga hutan, mulai hewan hingga tumbuhan dan pohonan, juga bintang-bintang. Renungkanlah alam, langit dan bumi, langit yang melindungimu dan bumi yang terhampar tempat kamu hidup, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Pergunakanlah pikiranmu dan telilah pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Syekh Imam Al-Qurtubi pada kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat, merenung dan mengambil kesimpulan atas tanda-tanda ketuhanan. Tanda-tanda tersebut tidak mungkin ada kecuali Allah lah yang menciptakannya. Dan orang yang bisa melakukan perenungan atas segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta hanyalah ulul albab. Penjelasan ayat Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menurut Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Surat Ali Imran ayat 191. Ibnu Katsir. Mereka memahami semua hikmah yang terkandung di dalamnya yang menunjukkan kepada kebesaran penciptanya, kekuasaannya, pengetahuannya, hikmahnya, pilihannya, dan rahmatnya. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, sungguhnya bila aku keluar dari rumahku, tiada sesuatu pun yang terlihat oleh mataku, melainkan aku melihat bahwa Allah telah memberikan suatu nikmat kepadaku padanya. Dan bagiku di dalamnya terkandung pelajaran. Demikianlah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abud Dunia di dalam Kitabut Tawakul wal Iktibar. Syekh Imam Al-Qurtubi. Pada ayat ini Allah menyebutkan 3 keadaan yang sering dilakukan oleh manusia pada tiap-tiap waktunya. Dikatakan Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Zikir dalam arti umum dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, walaupun ketika berada di kamar mandi atau tempat-tempat yang kurang baik. Karena pahalanya akan tetap ditulis oleh malaikat tanpa melihat lokasi tempat berzikir. Perbedaan berpikir dan berzikir, dan bagaimana kita membuktikan adanya Allah. Berpikir artinya memberikan peranan kepada akal agar menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan. Berpikir artinya memberikan peranan kepada akal untuk mengingat hasil pikir yang dia lakukan. Cara membuktikan adanya Allah adalah dengan bertafakur, yaitu merenungi dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan fenomena alam yang terjadi. Dengan begitu, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan tanda kebesaran Allah. Setelah kita bertafakur, kita juga harus selalu berzikir, agar selalu mengingat akan keberadaan Allah dan sebagai bentuk rasa terima kasih dan rasa kagum seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan segala kekuasaan Allah dapat menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Dengan berpikir dan berzikir, kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada dan Allah lah yang memberikan kita akal pikiran sehingga kita dapat merenungi dan berpikir. Arti dan ciri-ciri ulul albab. Ulul albab diartikan sebagai orang yang berakal atau berpikir. Sementara itu dalam konsep luas, ulul albab merupakan orang yang senantiasa menggunakan akal dan pikirannya untuk senantiasa mengingat segala ciptaan Allah dalam rangka meningkatkan keimanan kepadanya. Ciri-ciri ulul albab. Ulul albab dimaknai sebagai seorang yang memiliki pengetahuan luas, klarifikatif, dan verifikatif. Menurut Quran Surat Al-Imran ayat 7, mampu meninggalkan sikap tercela dan menjadikan kedekatan dengan Tuhannya sebagai sumber kekuatan yang utama. Ulul albab adalah orang yang selalu berpikir dan berzikir. Menurut Quran Surat Al-Imran ayat 190-191, mereka mampu mengambil pelajaran ataupun hikmah dari suatu peristiwa sejarah. Ulul albab adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersikap bersungguh-sungguh saat mencari dan menuntut ilmu, senang mentafakuri dan mentasyakuri penciptaan Allah, baik itu yang di bumi maupun yang di langit. Ulul albab mampu membedakan yang baik dan yang buruk, dan ia bersiteguh dalam mempertahankan kebaikan atau kebenaran tersebut walau semua orang menentang.
Seorang ulil albab adalah sosok yang kritis terhadap perkataan, pandai dalam menimbang yang baik dari apa yang didengarnya tersebut. Ulil albab adalah mereka yang berilmu dan bersedia menyampaikan segala pengetahuannya dengan tujuan memperbaiki dan memperingatkan. Dan yang terakhir, ulil albab hanya menempatkan rasa takutnya di hadapan Allah semata. Perbedaan syura dan demokrasi. Perbedaan syura dan demokrasi yang paling utama adalah syura hanya merupakan salah satu metode pengambilan pendapat dalam sistem pemerintahan Islam. Sedangkan demokrasi dianggap sebagai suatu pandangan hidup, the way of life, dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem pemerintahan dalam politik barat. Syura adalah aturan ilahi, sedangkan demokrasi merupakan aturan-aturan orang kafir. Syura dipandang sebagai bagian dari agama, sedangkan demokrasi adalah aturan tersendiri. Di dalam syura ada orang-orang yang berakal, yaitu ahlul wahli wal ahdi dari kalangan ulama, ahli fikih, dan orang-orang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dan pengetahuan. Mereka yang mempunyai kapabilitas untuk menentukan hukum yang disodorkan kepada mereka dengan hukum syariat Islam. Sedangkan aturan demokrasi meliputi orang-orang yang di dalamnya dari seluruh rakyat sampai yang bodoh hingga yang pandai sekalipun. Dalam aturan demokrasi, semua orang yang sama posisinya. Misalnya, orang alim dan bertakwa sama posisinya dengan orang yang tidak baik. Orang yang salih sama derajatnya dengan orang yang tidak baik. Mengevaluasi praktik demokrasi dengan segala dampak yang muncul dan upaya penguatannya. Praktik demokrasi dapat ditentukan dalam ajaran Islam, yaitu pada prinsip-prinsip dan elemen, meskipun secara generik global. Prinsip dan elemen-elemen demokrasi dalam ajaran Islam itu adalah asyura, al-adalah, al-amanah, al-masuliyah, dan al-hurriyah. Praktik demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Tetapi setelah itu, pada sebagian besar negara Islam tidak mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Realitas ini tidak hanya terjadi pada negara-negara Islam saja, tapi juga negara non-Islam atau Barat. Inilah problem yang dihadapi oleh banyak negara. Secara umum, nilai-nilai agama memang belum banyak dipraktikkan dalam ikut memberikan kontribusi pada banyak negara apabila negara sekular. Oleh sebab itu, statement yang mengatakan bahwa secara empirik Islam tidak kompatibel dengan demokrasi tidak sepenuhnya benar, sebab di negara non-Muslim pun demokrasi juga tidak sepenuhnya diterapkan. Upaya penguatan demokrasi dapat dilakukan dengan menjalankan praktik demokrasi secara benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada dalam Islam, karena sejatinya ajaran dan ketentuan pada ajaran Islam adalah benar. Mengemukakan pendapat ulama yang mendukung dan mengkritik demokrasi. Pendapat ulama yang pertama, Khalid Abu Al-Fadl 2004, mengatakan bahwa meskipun Al-Quran tidak secara spesifik dan eksplisit menunjukkan preferensi terhadap satu bentuk pemerintahan tertentu, tapi dengan gamblang memaparkan seperangkat nilai sosial dan politik penting dalam suatu pemerintahan untuk muslimin. Yang kedua, Masyuri Abdillah 2005 juga melihat bahwa di dalam Al-Quran tidak dapat ditemukan konsep negara, karena konsep negara adalah buah pemikiran yang muncul belakangan. Hadis yang berisi tentang perintah bermusyawarah. Idza stasya'a ahadukum akhahu falyasarra alaih. Ibnu Majah. Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang lainnya, riwayat dari Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabatnya kecuali Nabi. Hadis riwayat Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, jilid 7 halaman 45. Riwayat lain dari Anas bin Malik mengatakan, Nabi pernah bersabda, tidaklah rugi orang yang beristikharah dan tidaklah menyesal orang yang bermusyawarah. Hadis riwayat Malik Al-Muwatta, jilid 3 halaman 411. Selanjutnya ada Abu Hurairah juga pernah mengatakan, Nabi bersabda, jika para pemimpinmu adalah orang-orang baikmu dan para orang kayamu adalah orang dermawanmu dan urusan-urusanmu senantiasa dimusyawarahkan olehmu, maka hamparan bumi akan lebih baik bagimu daripada perutnya. Tetapi jika para pemimpinmu adalah orang jahatmu dan para orang kayamu adalah orang kikirmu dan urusan-urusanmu tidaklah engkau musyawarahkan, maka perut bumi lebih baik untukmu daripada hamparannya.
Hadis riwayat Tirmizi, Sunan Tirmizi, jilid 4, halaman 259. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.